Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Pak. Yang Pak. Ya, kita ketemu sekarang di mata kuliah Android ya, grup B. Eh, Mungkin sebelum masuk materinya, saya kasih sedikit pengantar dulu ya. Karena ini mata kuliah praktikum ya, jadi saya nggak banyak jelasin soal teori ya, tapi langsung ke praktek gitu. Jadi nanti isinya banyakkan demonya ya, demo bikin program gitu. Nah, teorinya emang sebenarnya nggak banyak ya. Oke, mungkin langsung aja yang pertama-tama masalah ini ya, komponen penilaian. Jadi kalau komponennya ada 4 ya. Yang pertama kuis, itu nanti di LMS ya, Moodle. Tiap minggu ada ya. Nanti dari seluruh kuis itu dikonvert jadi 30% ya. Mungkin kalau nggak 13 ya 14 kali ya gitu. Kadang-kadang di pertemuan yang paling akhir itu karena materi pertemuan terakhir itu biasanya materinya beda-beda ya tiap semester ya, karena sebenarnya kita hanya 13 pertemuan, yang ke-14 tuh waktu kelas offline tuh biasanya untuk presentasi ya, tapi karena kita online jadi saya kasih materi tambahan gitu. Nah, kuisnya kadang 13, kadang 14, pokoknya nanti dikonvert jadi 30% ya gitu. Kemudian untuk latihan mingguan ini jadi nanti setiap bab ya, jadi kan ada modulnya, nanti saya kasih modulnya langsung full ya, modul untuk 13 pertemuan. Di setiap bab itu nanti ada latihannya ya. Nah, itu silakan kalian dikerjakan, tapi yang dikumpulkan ini mulai pertemuan 4 ya. Jadi untuk hari ini sampai pertemuan 3 tuh tidak perlu dikumpulkan ya. Ada latihannya tapi nggak usah dikumpulkan. Ya, dicoba doang ya. Mulai pertemuan 4 itu dikumpulkan melalui GitHub ya. Jadi nanti kalian bikin akun di GitHub terus bikin repository. Nah, nanti setiap minggu itu kalian kan nyobain ya apa yang saya demokan, itu kan kalian cobain di dalam bentuk latihan itu kan. Nah, itu kalian kumpulkan di repository kalian gitu. Jadi reponya cuma satu tapi nanti di situ ada folder-foldernya, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, nah kayak gitu ya. Gitu. Dan di situ kan ada tanggal komitnya ya. Jadi kalian misalnya terlambat gitu kelihatan komitnya kapan gitu ya. Jadi kalau lewat dari tanggal yang saya tentukan ya nggak saya nilai ya. Gitu. Itu 25%. Jadi ini latihan ini jangan sampai lupa ya untuk dikumpulkan gitu. Dan nanti saya periksa ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang kembar ya nggak saya nilai juga ya. Jadi misalnya kalian nggak mau susah itu ngopi punya teman aja, itu kan kelihatan ya. Karena kan pas konfigurasi project itu kan kelihatan nih settingannya gitu loh. Dan itu settingan kan kalian kalau ganti manual kan nggak bisa ya gitu. Jadi kelihatan ada yang kembar ya. Jadi mending bikin sendiri aja ya. Wong ini juga nggak susah kok ya. Dan kan dikumpulkannya itu sampai ini H-1 pertemuan berikutnya. Jadi waktunya seminggu ya. Ini paling dikerjakan 20 menit, 30 menit cukup ya. Gitu. Jadi jangan malas-malas ya. Ini 25% lumayan. Kemudian untuk TTS dan TAS itu masing-masing 15, jadi total 30. Dan nanti terakhir ada project ya, bikin aplikasi kecil-kecilan ya, ini individu ya, itu nilainya 15%. Gitu. Kalau dulu waktu kelas offline ini latihan mingguannya nggak ada ya, karena kan langsung praktek di kelas ya, karena saya bisa lihat langsung gitu loh. Jadi ini saya hilangin. Nah, proyeknya ini 40%. Jadi proyeknya ini skalanya lebih besar dan kelompok ya, dikerjakannya kelompok dulu gitu. Ya, tapi kalau online ini individu dan nilainya saya kecilin. Karena kan skopnya aplikasinya juga lebih sederhana. Ya. Oke, kemudian ini kalau ini pas dulu zaman ini sih masih tatap muka ya. Kemarin kan juga sebenarnya sempat ya rencananya semester ini yang praktikum itu semuanya tatap muka, tapi terus akhirnya diprioritaskan untuk angkatan yang baru-baru aja. Jadi Android ini kan mata kuliah pilihan, jadi nggak ikut jadi tatap muka langsung ya. Jadi masih online ya gitu. Nah, kalau dulu waktu tatap muka di kelas langsung itu meskipun di kelas ada komputer, tapi saya kalau bisa sih bawa laptop sendiri ya. Gitu, karena
yang di lab itu Android Studio ini sering update gitu loh, dikit-dikit update-nya. Jadi takutnya kalau di lab itu nggak update, ya. Karena kan petugasnya nggak mungkin setiap minggu ngecekin softwarenya satu-satu terus diupdate kan nggak mungkin nih, gitu. Jadi ya ini pas sih dulu waktu offline, tapi sekarang online kan kalian pasti sudah pakai laptop sendiri-sendiri ya, jadi abaikan saja ini, ya. Kalau software yang dibutuhkan itu ada 2 doang sih, Android Studio sama JDK ya. Ini install dua-duanya. JDK mestinya sudah ada ya, karena kalian kalau kemarin ngambil PBO kan mestinya sudah install Java kan. Ini Java, JDK itu Java ya. Gitu. Kalau Android Studio ya nanti bisa download terus diinstal ya. Oke. Nah, mungkin sekarang lebih masuk ke sejarahnya dulu ya. Jadi kalau zaman dulu apa namanya? Orang itu kan kalau mau apa ya, mau kerja, mau browsing, mau ngapa-ngapain itu kan pasti pakai komputer ya atau laptop ya. Jadi kayak zaman berapa 10-15 tahun yang lalu gitu mau buka sosial media kan pasti pakai laptop ya. Karena HP nggak support zaman itu ya. Waktu dulu saya awal-awal bikin Facebook itu juga setiap buka Facebook ya pakainya komputer ya. Zaman sekarang nggak ada ya orang buka Facebook pasti kebanyakan pakainya HP ya. Kecuali memang lagi pakai laptop ya, terus kalian buka Facebook gitu misalnya. Tapi kalau by default misalnya lagi nganggur nggak ngapa-ngapain itu kan yang dibuka kan pasti HP ya, bukan laptop gitu. Jadi zaman udah bergeser ya. Kalau sebelumnya ya orang itu banyak pakai komputer ya dibandingkan dengan HP, tapi mulai per 2016 ini ya trennya tuh laptop itu makin lama makin turun ya, laptop maupun desktop ya, pokoknya komputer ya. Itu trennya makin lama makin turun, sedangkan mobile itu makin naik ya. Kalau sekarang udah jelas ya orang lebih banyak pakai HP daripada pakai laptop, ya udah pasti. Buat ngapa-ngapain itu kebanyakan pakai HP. Ya kecuali memang tidak bisa dilakukan di HP, misalnya mau ngetik dokumen itu kan di HP kan setengah mati ya. Keyboardnya kecil-kecil gitu kan, pegel ya. Gitu. Tapi kalau kayak main game itu juga kebanyakan kan sekarang di handphone ya. Game-game casual gitu ya, kecuali kalau game yang benar-benar berat itu ya, tapi orang kan juga udah mulai beralih ya, makin jarang orang main game-game yang berat itu loh, kecuali emang apa namanya gamer sejati gitu. Tapi kalau gamer abal-abal gitu kan ya cuman butuh main game cuman buat selingan gitu, kayaknya sekarang kebanyakan pakai HP ya, karena game di HP juga udah lumayan oke gitu menurut saya ya, gitu. Nah, jadi terus hubungannya apa itu ya? Ya hubungannya karena sekarang pengguna handphone itu makin banyak ya, otomatis apa namanya peluang sebagai programmer mobile itu kan makin gede ya. Kalau saya amati itu programmer mobile itu pasti banyak yang cari gitu loh. Karena jumlah yang nyari lebih banyak dibandingkan dengan lulusan yang tersedia gitu loh. Orang yang apa namanya capable, orang yang punya skill buat bikin aplikasi mobile itu katakanlah misalnya ada 50 orang gitu, tapi yang nyari itu ada 1000, butuhnya 1000 orang. Kondisinya seperti itu ya, gitu. Jadi emang apa namanya sampai sekarang kurang gitu orang yang apa namanya bisa bikin aplikasi mobile, pasti akan dicari terus ya, gitu. Jadi peluangnya sangat-sangat besar. Jadi kalau kalian bisa menguasai ini, bikin aplikasi Android atau iOS atau pakai apa namanya, yang hybrid kayak Flutter gitu, itu pasti peluangnya gede ya, peluang kerjanya. Gitu. Nah, kenapa sih kok sekarang orang beralih ke aplikasi mobile? Ya karena handphone itu kan kecil, gampang dibawa dan murah ya. 3 faktor ini ya. Kalau kayak laptop itu kan nggak mungkin ya kita tenteng-tenteng terus gitu ya. Karena kan ukurannya gede gitu ya, nggak bisa masuk kantong kan nggak mungkin ya. Gitu. Tapi kalau HP kan bisa ya dikantongin kan gampang gitu kan. Terus juga nggak berat ya, nggak berat juga sih gitu. Dan yang ketiga murah ya. Laptop itu kan sekarang tuh rata-rata berapa ya? Mungkin sekitar 8 jutaan, ya itu pun speknya biasa banget ya. Itu kalau mau yang bagusan kan harganya belasan juta paling enggak ya. Itu kan mahal ya. Tapi kalau HP itu kan kalian ngeluarin duit 2 jutaan itu ya udah lumayan ya buat main game yang
ya yang standar-standar masih bisa ya. Buat sosial media ya jelas bisa, WhatsApp itu udah cukup ya 2 jutaan gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin handphone itu kan ada ini ya, 2 OS yang merajai ya, yang selalu perang gitu ya, yaitu Android dan iOS ya. Ini 2 sistem operasi utama ya, gitu. Nah, per 2021 ya, tahun 2021 kemarin ini jumlah rasionya. Ya, sebenarnya ini rasionya sejak sejak berapa ya? Kayaknya sejak 5 tahun terakhir juga nggak berubah ya. Jumlahnya sekitar ini aja ya. Dan kayaknya sih seterusnya juga tetap segini gitu ya. Nggak mungkin nanti tiba-tiba yang iOS naik jadi 30% atau turun jadi 5% itu kayaknya nggak mungkin ya. Paling bertengger sekitar ini. Kecuali anu ya, dia bikin blunder gitu ya. Misalnya HP-nya nggak ada inovasi atau ya ketinggalan gitulah. Ada kesalahan gitu ya itu bisa jadi penggunanya turun gitu. Atau demikian juga Android kalau misalnya dia apa namanya nggak update gitu ya bisa aja penggunanya turun ya. Tapi kalau kayak kondisinya kayak sekarang ini ya kayaknya bakal terus segini ya perbandingannya gitu. Jadi ini kurang lebih kalau saya hitung ya 1:5 ya pengguna Android sama iOS gitu ya. Terus dari sini kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya pengguna Android lebih banyak ya. Pengguna Android lebih banyak, otomatis sasaran marketnya juga lebih luas ya, karena lebih banyak orang pakai Android dibandingkan dengan iOS. Tapi meskipun sasarannya lebih banyak, tapi saingannya juga lebih banyak ya. Jadi intinya sebenarnya sama aja ya, gitu ya. Meskipun di sini penggunanya banyak, tapi kan developernya juga lebih banyak karena Android itu kan kalau kita mau develop di Android itu kan gratis ya. Beda dengan iOS ya. Kalian kalau misalnya mau apa namanya publish aplikasi ke sini itu harus langganan ya atau develop lah bisa pakai emulator buat testing dan lain sebagainya itu harus langganan itu apa namanya developer programnya ya harganya $99 per tahun ya kalau di rupiah 1,5 juta per tahun ya sementara kalau Android itu hanya ketika untuk publish aplikasi itu kalian harus daftar dan itu hanya dibayar sekali doang ya $25 atau sekitar mungkin 400.000 ya itu cuma sekali bayar untuk selamanya ya 400.000 doang yang ini 1,5 juta per tahun ya jadi emang kalau mau develop aplikasi di iOS itu modalnya harus gede ya gitu karena buat develop aja udah harus bayar duluan ini kalau develop di Android kan gratis ya kayak kita nih mau bikin aplikasi dites di HP itu gratis ya gitu tapi kalau mau dipasang di Play Store nah itu baru bayar ya kalau iOS itu developnya aja udah bayar ya gitu ya gratis sih bisa tapi nggak full apa namanya buat testingnya tuh nggak bisa full support gitu loh gitu ceritanya ya oke kalau dari perbandingannya dari sisi device-nya ya kelebihan dan kekurangannya sebenarnya anu sih saling berlawanan ya kelebihannya Android itu jadi kekurangannya iOS ya kelebihannya iOS jadi kekurangannya Android intinya begitu ya jadi kalau saya ambil kesimpulan sih ini 3 kelebihan utama Android ya open source ada memory card sama murah ya gitu ada 3 ini itu yang tidak tidak pernah ada di iOS ya iOS itu kan nggak open source ya tidak ada memory card dan tidak murah ya kan sementara kalau kelebihannya di iOS itu hardware sama softwarenya tuh anu ya terkontrol ya terjaga gitu loh kenapa kok bisa ya karena iOS itu kan mereknya kan cuma satu ya device-nya ya yaitu Apple iPhone ya nggak ada merek lain gitu loh yang pakai iOS itu nggak ada ya misalnya apa Xiaomi isinya iOS itu kan nggak mungkin ya jadi yang pakai iOS itu ya cuma Apple ya otomatis apa ya kalau saya bilang OS-nya tuh lebih bagus ya lebih bagus lebih jarang crash jarang trouble gitu ya kalau Android ya misalnya nanti Android keluar ya Android versi 15 itu ya itu kan vendornya kan banyak ya ada Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo dan seterusnya gitu kan nah bisa jadi Android versi 15 itu ketika dipasang di Samsung nggak bermasalah tapi di Oppo bermasalah gitu loh karena beda ini ada arsitektur yang berbeda gitu ya karena pabriknya beda ya nanti terus muncul patch baru update baru biar bisa lancar gitu kan makanya di Android kan sering ya
ada update-update itu. Dan update-nya tuh per device ya. Kadang misalnya Samsung seri A itu dapat update tapi yang seri S itu enggak misalnya gitu ya. Karena memang ada yang bermasalah di situ ya kayak gitu. Ya. Ya karena dampak ini tadi kalau di Android kan hardware sama softwarenya kan tidak terkontrol ya karena kan vendornya banyak ya. Gitu. Dan open source itu loh. Karena open source itu jadi tiap vendor itu bisa custom ya. Jadi misalnya Samsung itu Android di Samsung sama Android di Xiaomi kan beda ya. Isinya beda. Sama Android di Oppo juga lain gitu loh. Mau menunya aja lain kok. Ya susunan menunya lain, fitur-fiturnya juga beda kan. Ya itu karena open source jadi bisa di custom gitu. Makanya tidak ada standar ya gitu. Ya kelebihannya sih karena open source ya kalau kalian mau bikin pabrik HP sendiri bisa ya. Bikin versi kalian tapi ya ini tadi apa namanya? Jadi susah untuk menstandarkan gitu. Itu yang jadi kelebihan di iOS sih sebenarnya seputar itu ya. Seputar OS-nya itu sendiri memang yang bikin bagus OS-nya. Gitu. Ya ini gambaran kelebihan dan kekurangan kan barangkali kalian ada yang ngambil pemrograman iOS juga kan. Nah itu. Jadi apa namanya kalau kalian tahu kelebihan dan kekurangannya kan kalian jadi apa namanya tahu caranya menyasar market yang tepat gitu kan. Gitu. Ya ini. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan ya. Saya langsung lanjut aja. Untuk bahasanya kita pakai Kotlin ya. Kalau dulu Android ketika pertama kali berdiri itu kalau mau bikin aplikasi kita pakainya Java ya. Pakainya Java itu waktu pertama kali rilis itu mungkin sekitar tahun 2010 ya. 2010 tuh pakai Java. Kenapa kok Java ya? Karena apa namanya aplikasi mobile zaman itu ya semuanya pakai Java ya. Kalau kalian dulu mungkin pernah ada yang pakai HP Nokia itu ya. Terus beli aplikasi lewat majalah ya. Dulu kan di majalah itu di apa namanya bagian apa namanya depan itu biasanya ada yang jualan konten ya. Jadi kalian ngetikin SMS gitu kan, kirim SMS ke nomor sekian, kodenya sekian, nanti kalian akan dikirimi aplikasi gitu ya, beli dari majalah gitu. Harganya 15.000, 20.000 kayak gitu ya. Itu aplikasi Java ya. Jadi zaman dulu semua aplikasi itu dibikinnya pakai Java ya untuk mobile ya. Nah, terus mungkin gara-gara itu terus Android juga pakai itu biar developernya kan soalnya kan orangnya kan pasti sama ya, developer mobile ya. Biar belajarnya nggak sulit gitu ya. Nah, cuman sejak tahun berapa ya 2017 kayaknya sekitar itu muncul bahasa Kotlin ya. Ya sebenarnya munculnya sudah tahun lebih awal ya, tapi waktu tahun segitu 2017-an kalau nggak salah itu Kotlin itu bisa digunakan untuk Android ya. Bisa digunakan untuk develop aplikasi Android ya. Nah, kalau Kotlin sendiri itu sebenarnya dia bahasanya generik ya, bisa dikompil jadi apapun ya. Bisa dikompil ke Java bisa, terus ke yang lain-lain juga bisa ya. Gitu. Nah, kalau karena bisa dikompil ke Java, jadi kalau kalian misalnya mau bikin project Android ya, di situ ada source code yang dibikin pakai Kotlin, terus ada lagi source code yang dibikin pakai Java itu nggak masalah. Ya, karena waktu dikompil nanti semuanya jadi Java ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian project kalian pakainya Kotlin ya, terus kalian cari di internet ya, ada library bagus nih kalian mau pakai ya buat image processing gitu misalnya, buat deteksi muka orang misalnya. Tapi dibikinnya pakai Java, nah itu bisa dipakai ya. Karena Kotlin sama Java itu bisa saling berkomunikasi ya. Jadi nggak masalah gitu. Tapi untuk yang bahasa utamanya kita ya ini pakai Kotlin ya. Javanya ya kalau misalnya ada library yang pakai Java ya mau dipakai ya silakan. Gitu. Tapi sekarang sebenarnya mulai jarang sih. Semua udah dibikin pakai Kotlin ya. Kalau ada yang masih pakai Java biasanya dia udah nggak update lagi berarti ya. Kalau masih update mestinya dia ganti pakai Kotlin. Gitu. Oke, nah Kotlin sendiri kalau saya bilang ini termasuk bahasa yang modern ya. Bahasa modern tuh artinya mungkin kalau kalian apa namanya belajar bahasa-bahasa yang baru-baru ya kayak ini Kotlin terus Swift. Nanti kalau misalnya kalian sempat belajar bahasa yang lain ya, kalian mesti kerasa kok ini bahasanya stylenya tuh mirip-mirip ya.
Kotlin, Swift, terus apalagi ya, Python gitu tuh, itu agak mirip ya. Itu bahasa-bahasa yang kalau saya bilang modern ya. Ciri-cirinya tuh bahasanya tuh ringkas gitu loh. Lebih ringkas, nggak ribet ya. Dibandingin dengan Java atau C++ itu banyak aturannya ya. Aturan mainnya terlalu banyak, jadi eh, cuma buat ngeprint hello world aja eh, harus apa namanya ngetik panjang lebar gitu. Ya, kalau di apa namanya Python itu kan cuma satu baris ya, langsung print aja itu selesai ya. Tapi kalau di Java itu kan harus bikin kelasnya dulu, bikin ininya dulu ya. C++ juga sama ya, bikin fungsi main dan lain sebagainya, import dulu apa gitu ya. Stepnya panjang gitu. Nah, kalau Kotlin itu lebih ringkas ya. Memang tujuan Kotlin itu dibuat adalah untuk menggantikan Java ya, yang ribet ini ya. Kotlin lebih ringkas. Jadi kalau misalnya aplikasi Android itu pakai Java dia butuh 100 baris, nanti kalau pakai Kotlin mungkin cuma 50 baris ya. Jauh lebih ringkas. Itu kerasa bedanya. Jadi kalau saya bilang bikin aplikasi Android pakai Kotlin itu lebih gampang daripada pakai Java ya. Lebih gampang karena lebih ringkas itu. Gitu. Ada banyak apa ya, otomatisasi ya. Jadi ada banyak apa konfigurasi yang udah otomatis gitu. Kita nggak usah definisikan, Kotlin-nya udah tahu sendiri gitu. Oke, mungkin untuk yang pembahasan teknisnya langsung saya bahas di ini aja ya, di modul aja ya. Gitu. Ini langsung saya praktekin aja. Nah, ini untuk modulnya ya. Untuk modul lu pasal ganti ya. Ini sekarang kita masuk semester genapnya. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama ini sama pertemuan kedua kita belajar tentang Kotlin ya. Jadi kita belajar bahasa baru dalam dua pertemuan ya, langsung dikebut ya. Hari ini kita belajar variabel, statement control sama loop. Sedangkan besok itu masuk ke struktur data ya. Ini ringkasan dari Alpro itu kita bahas satu pertemuan. Terus yang besok ini materi tentang struktur data di Kotlin ya. Satu pertemuan. Nah, pertemuan 3 baru masuk ke Android ya. Jadi sebenarnya kita sekarang belum masuk ke Android ya. Oke. Jadi kalau ini kalian mau coba-coba, kalian bisa buka ini ya alamatnya ya, play.kotlinlang.org ya. Kalau mau coba-coba apa Kotlin ya di sini. Karena nggak ada ininya sih, IDE-nya nggak ada ya khusus. Ya sebenarnya ada, tapi kan kita cuma pakainya sebentar ya. Ngapain kita harus install misalnya VS Code gitu, dipasangi plugin Kotlin itu ya bisa aja, tapi ngapain itu? Kan nanti kita prakteknya kan di Android Studio ya, langsung bikin aplikasi Android-nya itu. Di Kotlin ini kita hanya perlu belajar sedikit sintaksnya, jadi pakai yang versi online aja ya. Ini seperti ini ya isinya, play.kotlinlang.org gitu. Nanti sama dia dibikinin satu function namanya main ya. Ini function ya. Caranya bikin pakai keywordnya fun. Ini singkatan dari function ya. Ini nama fungsinya main ini ya. Terus di sini kalian tinggal ketikin source code-nya, misalnya mau apa? Mau print gitu ya. Ya, ketikan aja di sini ya, hello world. Seperti ini, terus saya run, ini keluar ya. Nah, ini. Gitu. Jadi ini kayak sandbox gitu loh buat nyoba-nyoba apa namanya? Codingan ya. Ini kalau mau diganti bisa compiler pakai compiler yang lain boleh ya, tapi kan kita pakainya Java ya, JVM ini. Jadi nggak usah diganti ya. Kemudian kita masuk ke yang bagian pertama adalah variabel ya. Oke, kalian kan kebanyakan pakainya ini ya, belajarnya Python ya, mungkin sama Java juga ya. Jadi kalau di Python itu kalian bikin variabel itu langsung ya, misalnya A sama dengan 10 kan gitu. Kalau di Java itu harus ada tipe datanya ya, seperti ini. Nah, pakai titik koma ya itu kalau di Java. Nah, kalau di Kotlin caranya gimana? Nah, kalau di Kotlin itu variabel itu harus selalu diawali dengan ini var ya. Ini. Ini bukan tipe data ya, tapi memang kayak sintaks gitu. Jadi kalau mau bikin variabel itu harus pakai var atau val ya. Misalnya seperti ini, pakai var, bisa juga pakai val ya. Ada dua cara ya. Var atau val. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau var itu nilainya nanti bisa diubah
di tengah-tengah program bisa, tapi kalau file ini nggak bisa. Jadi sekali dikasih nilai sekian, ya selamanya sekian. Gitu. Jadi kita coba dulu, kita print. Oh ya, printnya ada dua macam ya. Kalau print doang ini nggak pakai spasi ya, nggak pakai enter sorry, ya, nggak ada new line ya. Jadi kalau saya printnya kayak gini nanti nempel dia sebaris 10, 20. Nah jadinya kayak gini. Nah kalau biar ke enter gimana caranya ya? Bikin new line pakai ln ini ya, ln. Ini kan sama kayak di Java ya, teman. Kalau di Java kan panjang ya, sistem out print ln gini kan. Nah di Java kan seperti ini ya kan. Nah, kalau di Kotlin langsung aja print ln kayak gini. Keluar outputnya ya. Nah, tadi saya bahas bedanya var sama val ya. Kalau var itu bisa diganti. Jadi misalnya saya ganti nilainya 30, ini bisa ya ke-update ya. Yang 10 jadi 30. Tapi kalau val ini nggak bisa diganti ya. Kalau mau saya ganti 50 gini error dia. Nah, ini. Jadi val ini semacam konstanta ya, semacam konstanta tapi bukan konstanta dia ya. Ya ini cuman variabel yang nggak bisa diganti gitu. Konstanta ada sendiri soalnya ya. Nah, mungkin besok di tengah-tengah saya akan tunjukin bedanya ya, ketika kapan harus pakai val, kapan harus pakai konstanta gitu. Kalau sekarang saya jelasin nanti bingung ya. Jadi nanti waktu udah masuk ke Android itu baru oh kalau kasusnya seperti ini kita pakai konstanta, tapi kalau kasusnya seperti ini kita pakai yang val, nah kayak gitu. Ya. Sekarang ditangkap dulu aja, pokoknya ada dua macam ini ya. Terus mungkin ada pertanyaan di Android, di Kotlin ada tipe data nggak sih? Ini kan kalau misalnya saya kan nggak definisikan tipe datanya ya. Ini kan saya masukin angka doang gitu kan, tapi nggak saya definisikan tipe datanya. Ini kalau mau saya ganti string juga bisa ya. Nah ini, saya run jalan gitu. Ya, sekilas mirip kayak Python ya, sekilas. Tapi sebenarnya di sini tuh ada tipe data. Ya, kalau Python kan nggak ada dia. Python itu kan kalau misalnya kita declare A-nya ini 10, terus nanti tiba-tiba kita ganti di sini berubah jadi string gini ya. Itu kan bisa ya di Python ya. Kayak gini bisa, tapi kalau di sini nggak bisa ya. Di sini error ya. Jadi kalau pertama kali dia dikasihnya integer, terus tiba-tiba di tengah-tengah kita ganti isinya jadi string, itu nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Jadi kalau pertama integer ya berikutnya juga harus integer terus karena sebetulnya dia punya tipe data ya, cuman tidak terlihat ya, otomatis gitu. Otomatis di assign ya. Nah, kalau mau ngasih tipe data manual gimana? Misalnya ini mau saya bikin long gitu ya. Bisa aja kan? Itu bisa pakai cara begini ya. Atau kalau integer ya begini ya. Yang B ini mau saya kasih tipenya string ya, tinggal begini ya. Jadi pakai ini setelah nama variabelnya dikasih titik 2, kemudian tipenya apa? Gitu ya. Seperti itu. Ini boleh nempel, boleh ya. Nempel nggak apa-apa, kasih jarak juga nggak apa-apa, terserah ya. Nggak ngefek. Nah, seperti ini ya caranya. Gitu. Ini kalau mau ngasih tipe datanya ya. Tapi kalau kalian nggak kasih tipe data, berarti dia otomatis ini akan dikasih integer secara otomatis, dia baca dari sininya. Oh, ini angka nih. Oh, berarti ini tipenya integer gitu. Ya, otomatis. Gitu. Oke, lalu variabel sudah ya. Oh, terus kalau mau casting bisa juga ya. Jadi kalau misalnya B ini mau saya kasih nilainya dari A, tapi B-nya ini tipenya double ya. Tapi nilainya sama dengan si A, tapi tipenya double ya. Dan caranya gimana? Ya tinggal A titik itu double, ini namanya casting ya. Nah ini kita convert A jadi double ya pakai ini. Itu double. Nah, jadilah ini 10 tapi ada desimalnya ya. Gitu. Kalau casting di Java itu kan pakainya di depan ini ya. Di sini bisa, atau pakai ini double dot parse double itu ya. Gitu ya. Tapi kalau di sini pakai ini itu double ya. Seperti ini caranya. Ini kalau mau casting di Kotlin ya. Kemudian yang terakhir adalah ini. Variabel itu tidak bisa bernilai null ya.
defaultnya tidak bisa bernilai null. Jadi kalau misalnya saya bikin misalnya integer gini ya, yang B-nya saya hapus dulu aja. Integer gini ya, tapi saya nggak mau isi gitu misalnya. Saya cuman bikin doang ya, bikin variabel doang, nggak mau saya isi, nggak mau saya pakai juga. Jadi cuman bikin variabel. Ini saya kosongin dulu aja. Nah, gini. Kalau ini saya run itu error ya, gitu. Padahal kalau di Java bisa ya, Java atau ya C++ itu bisa kita bikin A gitu. Ya udah gini doang itu bisa ya. Logikanya sih harusnya nggak error karena kan A kan nggak dipakai ya, nggak dipakai jadi mestinya nggak apa-apa gitu. Kayak gini ya, kayak gini harusnya nggak apa-apa ya, harusnya mau nggak dipakai juga kecuali kalau ini mau saya print ya. Nah ini error karena A ini belum kita isi tapi mau kita print ya, error mestinya kan gitu. Tapi ini cuma deklarasi aja udah error gitu loh. Nah di Kotlin itu secara default variabel itu harus ada isinya. Kalau nggak ada isinya kan berarti dia null ya. Nah sementara di Kotlin itu tidak mengizinkan variabel itu bernilai null ya. Kalau kita kasih manual pun juga nggak bisa ya ini ya. Variabel A tipenya mau apa, integer gitu misalnya ya. Isinya null, ini nggak bisa ya, error gitu. Kalau di Java bisa ya, integer kita kasih null itu bisa ya, tapi di sini nggak bisa. Nah kalau sekarang kita ngotot pengen variabel itu nilainya null, gimana caranya? Nah itu solusinya adalah di sini dikasih tanda tanya. Nah gini, itu baru bisa ya. Kalau saya run, nah ini baru bisa, tapi nggak ada outputnya ya, karena memang apa namanya, nggak saya apa-apain kok. Coba kalau saya print ya, saya print, nah ini baru bisa ya, dikasih tanda tanya gitu. Nah ini yang membedakan antara Kotlin dengan Java adalah di Java itu, di Kotlin itu setiap tipe data itu bisa punya versi null-nya ya. Jadi integer tanda tanya ini sebuah tipe data ya, yang berbeda dengan integer ya. Jadi kalau saya bilang ini ada tipe data yang kedua integer biasa ya. Nah ini integer biasa. Yang ini istilahnya nullable integer ya, null label ya. Ini null label integer ya. Ini integer yang bawah integer biasa. Integer biasa ya, integer gitu. Ya. Kalau yang ini yang ada tanda tanya ini nullable integer. Sebutannya begitu ya. Yang ini integer biasa atau integer doang lah gitu. Ya. Jadi ada dua macam tipe data tuh bisa dibikin versi nullable ya, tipe data apapun ya. String juga bisa ya, nullable string, nullable double ya, nullable float dan seterusnya. Ya pokoknya tinggal dikasih tanda tanya. Ya, gitu. Kenapa sih kok di Kotlin itu defaultnya nggak bisa null ya? Kok nggak boleh null? Kenapa? Ya karena memang ini saya sebutin nggak ya di modul ya. Nullable. Nah ini ada di sini penjelasannya ya. Di Java itu paling sering ya, masalah yang paling sering muncul adalah ini null pointer exception ya. Itu di Java tuh sering banget muncul permasalahan ini. Jadi program udah bisa dikompil terus dijalanin ya, tiba-tiba crash ya, setelah dibaca apa namanya lognya ternyata ini muncul null pointer exception ya. Null pointer exception itu di Java permasalahan yang paling sering nongol ya. Nah, di Kotlin itu mencoba mengatasi ini null pointer exception dengan cara ini ya, ini tadi. Jadi dia dia bikin tipe data yang bisa null dan yang nggak bisa null itu terpisah ya, merupakan dua tipe data yang berbeda gitu. Jadi nanti ketika ada pengecekan terus ada pengaksesan tipe data itu yang nullable ini itu harus diperlakukan secara khusus ya, ada pengecekan tambahan supaya menghindari ini gitu. Nah, nanti akan kelihatan ketika kita sudah bikin aplikasi Android ya. Nanti ya saya kadang pakai nullable, kadang enggak itu kondisinya waktu waktu kondisi apa sih gitu loh. Saya harus pakai yang ini atau saya harus pakai yang ini itu kondisinya yang seperti apa gitu loh. Nah, itu nanti waktu udah masuk ke Android ya, kalau sekarang nggak kelihatan gitu. Saya jelasin mungkin bingung ya. Tapi intinya itu ya.
ini null pointer exception. Kalian kalau belajar Java kan pasti juga pernah kena ini ya, waktu jalanin program itu kan pasti pernah ya kena null pointer exception ya. Ini problem yang sangat sering muncul kalau di Java ya, gitu. Makanya ada fitur ini ya. Oke, itu tentang variabel. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu seputar variabel atau tipe data atau semacamnya. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu apa namanya, statement control atau if else ya. Biasanya pakai if else, tapi ada lagi switch case ya. Oke, jadi kalau ini statement control, ya ini sih standar ya, standar ya. Yang paling sering dipakai ya model if else ini ya. If else atau if else if apa namanya else gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya balikin lagi, saya kasih A itu isinya 10, terus ada B itu isinya 20, terus kemudian kita pengen ngeprint nilai yang terbesar di antara A dan B, ya kita bisa pakai if. Kalau A itu lebih besar dari B, maka saya print A. Terus kalau saya apa namanya? Tapi kalau A tidak lebih besar dari B, maka yang di print adalah B ya. Kalau dijalanin, nah ini ya hasilnya seperti ini gitu. Oke, ya standar sih kalau yang ini nggak ada yang spesial ya. Kalau mau dibikin else if ya gini ya. Misalnya ada variabel C gitu ya. Kalau misalnya B lebih besar dari C ya misalnya gitu. Terus ini baru else itu bisa ya gitu. Ini sih nggak ada yang spesial ya kalau. Nah berikutnya, nah ini switch case ya. Nah kalau switch case ini agak sedikit berbeda ya sintaksnya ya. Namanya di sini when ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok namanya harus diganti ya. Kenapa nggak pakai switch aja gitu. Ya, tapi pakainya when. Tapi prinsipnya sama kok. Jadi kalau ini pakai when itu kita tinggal masukin variabelnya ke sini terus dicek kan. Kalau misalnya variabelnya tuh nilainya 1, maka saya print 1 gitu misalnya ya. Kalau 2 ya print 2. Kalau 3 ya saya print 3 ya. Tapi kalau bukan semuanya ya saya print tidak tahu ya. Angka tidak diketahui gitu aja. Angka tidak diketahui. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau ini kan yang dicek kan variabel A ya. Kalau saya kasih A-nya 1, berarti dia harusnya ngeprint 1 gitu ya. Nah, ini 1, kalau saya kasih 3, dia print 3. Ya, kalau saya kasih 10, itu kan nggak ada nih. Berarti harusnya angka tidak diketahui ya. Nah, kayak gini. Ini sama kayak switch case, cuman biasanya switch case itu pakainya switch gitu kan. Bawahnya ini ada case 1, case 2, case 3 gitu kan. Dan seterusnya, terus bawah sendiri ini namanya default gitu ya. Itu kalau switch case ya. Ini di contoh, sini ada contoh. Nah, ini ada contohnya. Jadi pakai when yang ini sama switch case yang ini tuh sama gitu loh. Artinya sama. Teman ini kan di Java ya. Java atau C++ itu pakainya ini. Ya, modelnya. Itu versi Kotlin-nya ini when terus else ini ya. Kayak gini nih. Itu sih paling untuk statement control ya. Hanya ada dua macam ya, if else atau when ya. When ini. Gitu. Gampang ya? Gampang. Oh ya, mungkin yang perlu dicatat adalah ini Kotlin ini kan dia pakainya sistem kurung kurawal ya. Jadi dia
indentasinya berantakan nggak apa-apa ya, nggak kayak Python ya. Python itu kan kita nggak boleh ya, misalnya kita bikin function cetak gitu ya, kayak gini. Terus misalnya di sini ada print ya, oh di sini print, nah gini kan nggak boleh ya, seperti ini nggak boleh ya. Semuanya harus satu kali tab gitu ya. Jadi kalau ada fungsi ya begini gitu, harus sejajar gini ya. Tapi kalau di sini ini boleh berantakan ya. Ini saya bikin ini ya maju gini nggak apa-apa ya. Ini acak-acakan ini boleh aja. Gitu. Dijalanin juga nggak masalah. Ya, tetap keluar outputnya. Ya, gitu. Karena ini pakai kurung kurawal sistemnya. Jadi pokoknya mulainya dari sini, selesainya di sini. Gitu. Dalamnya mau indentasinya berantakan juga nggak apa-apa. Nah kalau Python kan dia pakainya kan titik dua ya. Pokoknya yang satu kali tab di bawahnya ini itu merupakan bagian dari fungsi ini. Gitu. Itu sedikit perbedaan ya. Perbedaannya Kotlin dengan Python ya. Kalau di Kotlin ini dia masih niru punyanya Java ya. Java atau C++ kan modelnya sama ya. Pakai kurung kurawal ini ya, buat pembungkus ya. Dari sini sampai sini itu satu blok. Intinya gitu. Oke, berikutnya nah masuk ke looping ya. Nah, kalau looping ini perbedaannya cukup lumayan banyak ya. Perbedaannya cukup lumayan banyak. Kalau kalian kemarin pakai Python itu kan modelnya gini ya, for i in range gitu ya. 0 sampai 10 itu kan misalnya. Terus titik 2 itu kan. Nah, kalau di Kotlin itu kalau mau pakai range itu bisa pakai ini ya, titik-titik. Terus variabelnya ini. Nah, tapi ini harus pakai tanda kurung ya. Nah, ini. Seperti ini modelnya. Jadi A itu kan isinya 10 ya. Kalau 0 titik A itu berarti yang akan tercetak adalah 0 sampai 10. Ya, nah, itu bedanya juga dengan apa? Python ya. Kalau Python itu kan misalnya range-nya itu 0 sampai 10 kan 10-nya nggak ikut ya. Dia cuma sampai 9 kan. Gitu. Tapi kalau di Kotlin ini tuh hanya tuh ikutan gitu loh. Ini kalau saya print, saya jalanin, nah ini kalau sampai dari 0 sampai 10 keluar outputnya ya. Gitu. Ini keluar semua. Bedanya di situ. Nah, kalau misalnya saya emang cuma pengen ngeprintnya 0 sampai 9 ya, tapi variabelnya nilainya 10 gimana ya? Ini tinggal dikurangi 1 gitu. Ya, ini akan ngeprint 0 sampai 9. Nah, ini nggak ada 10 di sini. Gitu ceritanya. Kemudian apa lagi ya? Oh, ini nih. Kalau misalnya dari apa namanya? Ini kan ngeprintnya kan stepnya 1 ya, 0, 1, 2. Nah, kalau misalnya dari 0 sampai 10, tapi kita hanya mau ngeprint yang bilangan yang genap doang, gimana caranya? Ya, ini bisa kita tambahin step 2 ya. Maka nanti pertama kali kan I-nya kan nilainya 0. Nah, iterasi berikutnya tuh 0 tuh ditambah 2 ya, karena stepnya 2. Defaultnya tuh stepnya 1. Ya, ini defaultnya, tapi ini nggak perlu ditulis. Kalau cuma step 1, tapi kalau step 2 ini harus ditulis ya. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Ya, step 2. Nah, kalau mau ngeprint descending gimana dari gede ke kecil? Nah, ini kalau di modul tuh, ini saya masih pakai cara yang lama, tapi ternyata setelah dicoba nggak bisa ya. Dibalik gini dulu dulu tuh bisa ya, seperti ini bisa. Tapi kalau sekarang ini nggak keluar ya. Nah, kalau dari besar ke kecil ini harus diganti pakai namanya down to ya, seperti ini. Nah, ini baru keluar ya. Dari besar ke kecil ya. Gitu. Pakainya ini. Ini kalau mau apa? Descending ya. Caranya seperti ini. Kemudian oh, ini kan pakai for ya. Kemudian looping itu kan ada juga yang pakai while ya. While, do while ya. Gitu ya. Kalau while
Misalnya saya mau ngeprint dari 0 sampai 10, ini saya harus siapin satu variabel lagi, berarti namanya count, ya. Selama count-nya itu masih lebih kecil daripada A, maka saya print, ya, count-nya. Terus count-nya saya increment. Nah, ini hasilnya sama ya. Dia akan ngeprint 0 sampai 9, sorry. Kalau mau sampai 10 ini pakai sama dengan, ya. Nah, ini. Ini kalau mau pakai while ini juga looping ya. Cuman modelnya dia cuma pakai pengecekan kondisi doang ya. Selama tidak memenuhi ya berarti iterasinya jalan terus ya. Gitu. Ini kan di Python juga ada ya while ya. Yang nggak ada tuh kayaknya do while ya. Di Python seingat saya nggak ada do while ya. Do while itu begini ya, do terus baru while. Selama count lebih kecil sama dengan A. Nah, kayak gini. Hasilnya sama ya. Nah, terus bedanya dual sama while do apa ya? Kalau di Python kan cuma ada yang ini ya, seingat saya sih gitu ya. Yang ini kayaknya nggak ada ya. Nah, perbedaannya adalah gini ya. Oh, ini misalnya saya bikin while yang sama ya, sama kayak tadi ya. Terus apa namanya? Isinya juga saya copy persis saja ya. Gini. Tapi jangan lupa count-nya di set 0 lagi ya. Biar fire ya. Kan di sini sudah nambah. Nah, kalau di sini jalanin nanti beda dong startnya. Ini kan count-nya 0. Ini juga harus saya bikin 0 lagi. Oke. Nah, ini namanya while ya. Ini namanya do ya. Kita lihat bedanya apa sih? Ini while ya. Tercetak 0 sampai 10, yang sedangkan yang do kebetulan sama 0 sampai 10 juga. Oke, ternyata perbedaannya nggak ada. Ya karena kondisinya seperti ini, A-nya 10, count-nya 10. Nah, sekarang kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi ya, misalnya count-nya saya set 20 gitu kan. Nah, ini baru kerasa bedanya ya. Nah, yang while ini nggak ada outputnya ya. While-nya ini nggak kecetak sama sekali, sedangkan yang do itu, oh sorry, ini count-nya saya set 20 juga berarti. Nah, yang do itu tetap kecetak sekali ya, 20-nya ya. Kok bisa? Ya karena gini, kalau while itu pengecekannya di awal ya. Jadi pertama kali mau dijalanin itu dicek dulu memenuhi syarat nggak? Oh, ternyata enggak ya. Karena kan syaratnya count-nya harus lebih kecil dari A. Ya, lebih kecil sama dengan A, tapi ternyata enggak, count-nya lebih besar. Jadi ini enggak akan dijalanin sama sekali. Sedangkan yang do, ini kan dia enggak ngecek ya, dia dijalanin dulu. Jadi count-nya 20 itu langsung di-print sama dia. Ya. Baru diceknya belakangan. Ya, count-nya sudah di-increment dulu sekali ya di sini ya. Jadi pas ngecek ini count-nya posisinya 21, apakah lebih kecil dari A? Oh ternyata enggak ya, baru di-stop. Tapi sudah dicoba dijalanin dulu sekali gitu. Makanya kalau pakai do itu iterasinya pasti minimal berjalan satu kali ya. Pasti minimal satu kali jalan. Tapi kalau pakai while itu ada kemungkinan nggak jalan sama sekali ya. Bedanya di situ. Gitu. Kemudian kalau mau pakai break sama continue juga bisa ya. Ini sama kayak di Java. Jadi kalau misalnya saya punya ini A-nya 100 ya, terus saya bikin pakai for aja, I in 0 sampai 100, kemudian mau saya stop ya. Saya mau stop di iterasi ke 50 misalnya ya. Jadi kalau I-nya itu nilainya 50, maka akan saya stop. Ya, caranya pakai break ya. Nah, ini kalau saya jalanin maka iterasi sorry, nggak kelihatan ya. Saya print dulu biar kelihatan saya print I-nya ya. Nah, ini dia akan berhenti di iterasi 50 ya. Ini kalau pakai break ya. Gitu. Dia berhenti di iterasi 50 ya. Nah, sekarang kalau continue ya, bedanya apa? Ya, kalau continue itu kalau mau kelihatan ini harus ditaruh di belakang ya. Kalau break tadi kan dia buat menghentikan looping ya.
Kalau continue itu dia buat skip looping ya. Kalau saya jalanin, nah kita lihat, nah di sini waktu iterasi 50 dia nggak ada, nggak dicetak ya. Kenapa ya? Karena akan dicek ya. Kalau i-nya itu 50 ya, dia akan di skip ya, iterasinya di skip. Tapi kalau bukan 50 berarti kan dia ngeprint ya, dia akan jalanin yang bawah. Tapi kalau i-nya 50 dia akan jalanin continue. Continue itu artinya baris di bawahnya nggak akan dijalanin ya. Dia akan langsung skip ke iterasi berikutnya ya. Makanya di sini 50-nya hilang ya. Gitu. Itu fungsinya break sama continue ya. Terus ada juga fitur tambahan sebenarnya di Kotlin. Kalau kalian misalnya punya looping bertingkat ya, nested loop sampai 3 tingkat, 4 tingkat atau 5 tingkat misalnya ya. Itu ya loopingnya berlapis-lapis, kemudian kalian dari looping yang paling dalam ya, misalnya 5 tingkat nih ya, loopingnya ada 5 tingkat ya. Ntar saya ilustrasikan aja begini, ada for, dalamnya ada for lagi, terus ada for lagi ya, for lagi. Nah ini, nah misalnya di sini saya pengen ada perintah di sini if bla bla bla, itu saya pengen ngebreak looping yang di sini. Nah saya pengen ngebreak looping ini gitu. Caranya gimana itu? Kalau di Java kan nggak bisa ya. Kita dari sini mau ngebreak tapi yang di break tuh looping ini. Jadi looping yang ini tuh berhenti tapi looping yang ini masih jalan. Ya. Nah itu kalau di Java nggak bisa. Ya ya bisa tapi di sini harus ngebreak terus di sini ada pengecekan lagi if-nya tuh banyak itu. Tapi kalau di sini itu tinggal ditandain aja. Ya ini misalnya saya kasih nama loop 1 gitu ya. Nah kayak gini ya. Loop 1 add gitu. Kayak gini. Nah, terus di sini saya tinggal break at loop 1. Nah, kayak gitu. Maka ini akan nge-break looping yang ini gitu. Bisa seperti itu, cuman ini terus terang memang jarang dipakai ya. Kenapa ya? Karena looping sampai berlapis-lapis ini kan jelek berarti ya. Orang looping 2 lapis aja kan kalau bisa dihindari kan. Karena kok apa namanya? Time complexity-nya kan itu sudah masuk ke kategori eksponen ya. N kuadrat kan. Itu kan harus dihindari, apalagi sampai 5 lapis. Nah ini nggak boleh ya. Kalau secara algoritmik ini dilarang gitu loh, ya. Tapi bisa kalau mau ya, kalau terpaksanya terpaksanya memang harus berlapis-lapis itu, ya bisa aja sih. Itu dari sini bisa ngebreak ke sini gitu. Ya itu tambahan doang ya. Wah, ternyata sudah habis. Ada yang mau ditanyain mungkin seputar materi Kotlin? Masih belum ada sih, Pak. Oke, masih gampang ya. Masih inget-inget lah sama yang Wes, kemarin. mantap. Ya nanti buat latihan kalian bisa coba ini ya, bikin deret bilangan Fibonacci ya pakai Kotlin, nanti bisa ya, ini pakai toolsnya ini play.kotlin-lang ini, coba pakai Fibonacci. Fibonacci itu kan dia harus pakai kombinasi looping sama if else ya, percabangan ya. Nah itu kalian bisa coba-coba ya untuk belajar. Nanti kalau kalian tadi misalnya ada yang lupa sama penjelasannya bisa lihat di sini ya. Apa if caranya bikin if gimana, caranya bikin loop gimana, atau kalau mau bikin fungsi rekursif juga boleh ya. Di sini kalau mau bikin fungsi itu kalian bisa bikin ini ya, pakai fun ini ya, fun cetak itu ya, misalnya ya ini pesan ya, gitu, print ln pesan itu ya. Terus di sini saya kalau saya panggil cetak hello world gitu. Sorry, ini var apa nih? Oh, sebentar, ini file. Oh, lupa kasih tipenya kayaknya. Oh iya, harus ada tipenya kalau apa parameternya gitu. Ya ini barangkali ada yang mau bikin Fibonacci pakai rekursif, ya ini caranya bikin fungsi. Tapi besok lebih detailnya fungsi kita bahas minggu depan ya. Gitu.
Sekarang mungkin kalau mau bikin ya pakai looping sama if else saja dikombinasikan di sini. Gitu. Wah, ada nanya, Pak, apa bedanya Kotlin dengan Flutter? Wah, Kotlin itu bahasa pemrograman. Yang pertama itu, Flutter itu bukan bahasa pemrograman. Flutter itu framework, ya, framework itu. Bedanya di situ. Nah, terus kalau di Flutter itu pakai bahasa apa? Bahasanya namanya Dart, ya, Dart language. Ini yang dipakai di Flutter. Nah, ini. Gitu. Itu kalau bedanya ya. Dari bahasanya, sorry. Kalau ya tadi, kalau Kotlin itu kan bahasa, kalau Flutter itu bukan bahasa ya. Jadi itu, Flutter itu framework, dia pakai bahasanya namanya Dart. Sama itu. Nah, terus kalau ditanya fungsinya, bedanya apa sih? Apa namanya? Secara fungsi gitu. Maksudnya secara Flutter kan framework ya. Flutter itu framework. Mungkin saya tunjukin sekalian ya, Flutter. Nah, Flutter ini framework ya. Dia bisa dipakai untuk bikin aplikasi Android dan multi-platform. Ya, multi-platform itu artinya apa? Artinya kita bikin satu kali di sini, dia bisa di-compile ke Android bisa, ke iOS bisa, ya, multi-platform ini. Ya, itu bisa langsung ke berapa OS ya? Kayaknya 2 di Android sama iOS ya. Gitu. Nah, kalau kalau Kotlin itu kan dipakai untuk develop aplikasi Android ya, istilahnya Android native ya, Android native. Nah, makanya kan, nah ini ada pertanyaannya, Android native versus Flutter bagus yang mana? Nah, ini ya, ini kalau kalian mau apa penjelasan lebih detail, bisa coba cari Google nih ya, Android native versus Flutter ya. Cuman saya jelasin secara ringkas aja ya. Kan di sini kita hanya belajar yang ini ya, Android native ya. Kita belajarnya di sini pakai bahasa Kotlin ya. Nah, keunggulannya apa sih? Nah, keunggulannya adalah kalau pakai Android native itu kita bisa bikin aplikasi apapun ya, benar-benar segala jenis aplikasi Android ya, mau bikin aplikasi kayak gimana pun kita bisa bikin ya. Mau pakai ada fitur apa face recognition, terus mau pakai apa bikin aplikasi Android buat ngontrol apa namanya, misalnya kalian punya mobil-mobilan ya, ada Bluetooth-nya gitu, terus kemudian kalian mau pakai remote-nya mau pakai HP itu bisa ya, pakai Android native ya. Intinya selama hardware-nya ada ya, kayak tadi misalnya Bluetooth, terus apalagi ya sensor, fingerprint dan lain sebagainya ada, itu kalian bisa bikin aplikasi Android apapun pakai native ya. Kalau pakai Flutter itu kita nggak bisa bikin apa ya istilahnya ya, pokoknya intinya terbatas sih, aplikasi yang bisa dibikin itu terbatas ya. Batasannya sampai mana ya, sejauh dokumentasinya ini menyebutkan fitur-fiturnya apa aja itu ya cuma sebatas itu aja ya, gitu. Kalau misalnya di sini dia nggak menyebutkan adanya fingerprint ya berarti kita nggak bisa bikin aplikasi yang pakai fingerprint di Flutter gitu ya, gitu. Kenapa kok terbatas? Ya karena dia kan ini ya, bisa di-develop di Android, bisa juga di iOS. Nah, artinya apa? Artinya dia hanya bisa bikin aplikasi itu yang dijalankan di kedua perangkat gitu loh. Di iOS itu kan anu ya, terutama di iPhone yang baru itu kan nggak ada fingerprint, ya kan? Nah, kalau kalian apa namanya mau bikin aplikasi yang pakai fingerprint di Flutter ya susah ya, nggak bisa gitu. Karena kan dia harus bisa dikompil ke dua ini, di Android bisa, di iOS bisa, gitu. Ya, intinya kalau pakai Flutter itu jenis aplikasi yang dibikin itu lebih terbatas, ya. Nggak semua aplikasi bisa dibikin di Flutter. Ya, tapi kalau di Android yang native itu semua aplikasi itu bisa dibikin di sini, ya. Selama masih rasional ya. Maksudnya ya jangan yang terlalu mengada-ngada gitu ya. Selama di dokumentasinya itu ada ya, ya berarti bisa gitu. Nanti kalau kalian tertarik itu belajar Flutter ada mata kuliahnya ya, pemrograman perangkat bergerak hybrid itu pakai Flutter ya. Yang ngajar juga saya kok.
Tapi semester ini nggak dibuka ya, semester depan baru dibuka ya. Kalau yang Flutter itu setahun sekali ya. Tapi kalau yang Android ini tiap semester ada. Gitu. Itu bedanya ya, Flutter. Ini tapi ya keunggulannya nih ya, kita hanya coding satu kali, kita langsung bisa bikin 2 aplikasi gitu. Nah, ini juga bisa jadi jembatan bagi kalian yang pengen develop aplikasi iOS, tapi mungkin terkendala apa namanya resource ya, perangkat gitu. Misalnya nggak ada MacBook atau nggak ada iPhone buat ngetes, ya kalian develop pakai Flutter aja, dites di Android gitu, nanti waktu compile, sekalian compile di iOS itu mesti jalan ya. Tanpa perlu dites di iOS, sudah pasti jalan ya. Gitu. Karena memang Flutter kan udah dibikin standar ya. Gitu. Asal di sini bisa, di sini juga pasti bisa ya. Di Android bisa, di iOS bisa. Gitu. Codingnya sekali aja. Gitu. Nah, terus ini bahasanya pakai Dart ya namanya ya. Namanya Dart, ada contohnya nggak ya? Ini misalnya, oh nggak ada ya. Serialisasi. Nah ini, kalau saya bilang ini Flutter itu juga lebih apa Dart ini lebih gampang sih developnya ya dibandingin dengan ini pada Kotlin. Ya karena sebenarnya di Flutter ini kita lebih fokusnya ke struktur doang. Makanya kita nggak bisa bikin aplikasi yang kompleks pakai Flutter itu nggak bisa ya gitu. Tapi kalau cuman aplikasi ya kayak cuman apa ya tombol apa CRUD gitu ya, nambah data, edit data itu pakai Flutter masih bisa. Tapi kalau yang udah kompleks itu kayaknya nggak bisa deh, karena dia hanya fokus ke struktur apa namanya, fokusnya ke layout ya, ke UI gitu. UI tapi dikasih event, nah intinya gitu. Kayak misalnya contoh yang paling gampang ini, aplikasi yang berjalan secara background ya. Misalnya kalian mau bikin aplikasi untuk memonitor posisi HP. Jadi setiap 1 menit dia akan ngirim lokasinya ke server gitu ya. Tanpa aplikasinya dibuka, jadi jalan secara background. Nah itu di Flutter nggak bisa ya. Kayak gitu-gitu nggak bisa dia. Karena Flutter itu kalau kita bikin aplikasi kita harus bikin dulu tampilannya ya. Padahal aplikasi yang jalan di background kan nggak punya tampilan kan. Tampilannya nggak ada gitu. Itu gimana caranya bikin gitu. Nah itu nggak bisa. Ya. Ya mungkin ada beberapa library-nya tapi agak maksa sih. Sebenarnya aslinya nggak bisa gitu. Tapi kalau di Android native itu gampang mau bikin kayak gitu ya. Mau bikin aplikasi yang jalan secara background setiap 1 menit ngirim lokasi HP-nya ke server itu gampang kalau di Android native. Tapi kalau di Flutter setengah mati itu. Di sini dia harus menentukan dulu tampilannya baru dikasih codingan gitu ya. Gitu. Jadi memang setiap setiap framework itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Gitu. Intinya begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Flutter ini juga lagi rame ya, lagi rame. Maksudnya lagi banyak yang apa namanya pakai gitu. Perusahaan banyak yang pakai. Jadi kalau tertarik semester depan bisa ambil Flutter ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin kelas kita sampai di sini aja. Nanti jangan lupa kalian coba ini ya, bikin deret bilangan Fibonacci ya pakai Kotlin buat latihan ya. Tapi nggak perlu dikumpulkan ya. Yang minggu ini, minggu depan sampai minggu ketiga itu nggak usah dikumpulin. Nanti baru minggu keempat ya. Waktu masuk materi. Nah, yang ini antar muka ini baru dikumpulin latihannya ya. Gitu. Ya sudah, kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin sampai sini aja pertemuan hari ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ya nanti
LMS-nya kalau sudah saya bikin, saya umumkan di grup ya. Jangan lupa join grup Telegram-nya ya. Ada di iKlas, sudah saya publish link-nya ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi minggu depan ya. Oke, Pak.